Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah Askia, NIM 1423066 dari Prok 15 Praktikum SIAL. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk acara 3 mengenai peta kemiringan lereng dan juga sayatan. Aplikasi yang digunakan itu aplikasi ArcMap. Pertama-tama bisa dibuka dulu aplikasinya, kemudian kita klik di New Maps di My Templates, terus pilih yang blank map. Nah, eh, kita bisa mengatur dulu untuk koordinatnya dengan klik kanan pada layer, terus properties. Kemudian kita pakai dengan koordinat yang sama dengan acara sebelumnya, UTM yang 49S, terus apply, oke. Kemudian kalau udah kita akan memasukkan data batas administrasi dan juga data kontur yang telah dibuat pada acara sebelumnya. Dengan mengklik kanan pada layers, terus add data, kemudian bisa di add data batas administrasi dan juga eh, kontur. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian pada bagian kontur kita bisa klik kanan, terus kita open attribute table. Nah, kemudian pada tabel elevation ini kita akan menghilangkan huruf mm-nya. Itu dengan cara klik kanan pada tabel elevation. Kemudian kita bisa klik field calculator. Terus kita bisa masukkan rumus. Pertama kita ubah dulu ke yang Python ini. Terus klik elevation. Terus kita masukkan replace. Kita klik stringnya dulu guys. Terus replace. Terus masukin rumusnya. eh, Petik 2 spasi M. Petik 2 koma. Petik 2 petik 2. Kemudian klik OK. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah setelah itu kita akan menambahkan tabel untuk bagian ketinggian di paling kanan. Klik tabel option. Terus add field. Terus kasih nama ketinggian. Kemudian tapi kita ganti yang float. Terus klik OK. Nanti akan muncul di bagian sini ketinggiannya. Kemudian pada tabel ketinggian kita klik kanan, terus kita fill calculator lagi, terus kita ubah ke VB script. Kemudian kita hapus dulu tapi yang rumus sebelumnya, terus klik elevationnya, kemudian eh, kita klik OK. Nanti dia akan sama angkanya dengan elevation. Kemudian untuk mengubah si angkanya ini biar ada komanya, kita harus ubah dulu di bagian elevationnya, kita ubah titiknya menjadi koma dengan cara klik kanan, kemudian fill calculator, terus kita ubah lagi ke Python ini, terus kita ubah type-nya yang string. Kemudian klik elevation, terus klik replace, kemudian masukkan rumusnya itu petik 2 titik petik 2 koma petik 2 koma petik 2, kemudian klik OK. Nah nanti dia pada bagian elevation dia akan berubah menjadi koma. Kemudian kita harus menyamakan di bagian ketinggiannya. Caranya klik kanan fill calculator, kita ubah ke VB script, kemudian kita klik 2 kali pada elevation, terus langsung OK aja. Nanti dia hasilnya akan sama dengan angka yang ada di elevation dan udah berubah menjadi koma. Kemudian ini bisa kita close aja. Setelah itu uh, kita bisa ke menu di bagian atas ini di Art Toolbox. Kemudian bisa kita klik 3D Analyst, 3D Analyst Tools, terus ke Data Management. Terus kita inputin di sini, kita createin. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian outputin ini kita bisa klik folder ini, terus kita bisa simpan pada folder yang sudah kita siapkan di acara 3. Kemudian kita beri nama di sini untuk save-nya itu namanya tin aja. Setelah itu bisa kita save. Nah, untuk koordinat sistemnya bisa kita sesuaikan aja dengan koordinat yang memang kita gunakan. Setelah itu input feature-nya itu bisa kita ganti ke yang kontur. Nah, di height field-nya ini kita ubah ke yang ketinggian. Terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa balik lagi ke menu yang Art Toolbox ini, terus ke 3D Analysis, ke bagian Conversion. Nah, ini tadi yang creatinnya berarti sudah berhasil.
Setelah itu, semisal timnya sudah terbentuk, kita akan balik lagi ke menu Art Toolbox, kemudian ke 3D Analysis, ke bagian yang Conversion, terus klik yang From Thin, terus pilih yang Thin to Raster. Nanti dia akan muncul lagi seperti ini. Kemudian untuk input feature-nya, kita pilih yang thin, yang tadi udah kita save. Terus untuk outputnya ini kita default aja, output datanya juga. Terus metodenya yang linear tetap, ininya juga sama aja. Terus kita klik OK. Nah, setelah berhasil mengubah tint to rasternya, kita akan membuat slope-nya. Kita akan pergi lagi ke menu toolbox, kemudian ke 3D Analysis, terus ke Raster Surface. Raster Surface, terus bisa diklik yang slope. Nanti muncul lagi seperti ini. Terus kita input rasternya itu yang thin ras. Kemudian output measurement-nya yang percent rise. Metode tetap planar. Nah, terus kita klik OK. Nah, setelah jadi sudah slope-nya, kita akan mengklasifikasi kemiringannya sesuai dengan Van Zuydam. Pertama kita ke Art Toolbox lagi, kemudian ke 3D Analysis, terus ke Raster Reclass. Terus kita pilih yang Reclassify. Dan nanti dia muncul seperti ini. Untuk input rasternya itu kita masukin yang slope thin, terus reclass fill-nya nggak usah diganti, terus kita klik classify. Nah, di sini kita akan mengklasifikasi sesuai dengan Van Zuydam. Pertama, di classes-nya itu karena Van Zuydam itu ada 7 kelas, jadi kita ubah dulu ke 7, kemudian di metodenya itu kita ubah ke manual. Setelah itu, eh, bagian break values-nya ini kita sesuaikan dengan klasifikasi Van Zuydam aja, yang sudah di. Nah, untuk ketinggiannya, kita bisa lihat maksimumnya pada peta kita itu ketinggiannya berapa. Misalnya di bawah dari 140, angka paling tinggi di sininya cukup 141 aja. Tapi kalau misalnya di atas dari 140 itu bisa ditambah satu dari angka maksimumnya itu. Karena di sini 115, jadi kita masukkan angkanya 141 aja. Nah, misalnya udah, kita klik OK. Nah, udah juga kita bisa klik OK. Oke, setelah berhasil, lanjut kita balik lagi ke Art Toolbox itu, terus kita ke bagian kartografi. Kartografi tools, kemudian ke, kita ke conversion tools, terus cari yang from raster. Terus pilih yang raster itu polygon. Untuk input rasternya, kita pilih yang reclass ini. Sisanya kita default aja. Dan kita klik OK. Nah, nanti dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian, pada bagian table of content ini, di bagian raster request-nya, kita bisa klik kanan. Terus kita open attribute table. Kita akan menambahkan table untuk luas. Di sini kan belum sampai shape area kan. Ini kita bisa add field. Terus kita kasih namanya luas. Tipenya yang float. Terus oke. Nanti di sini kita bisa klik kanan pada tabel luasnya. Terus kita calculate geometry. Setelah itu kita propertinya kita yang area. Terus koordinatnya kita pastiin lagi sama dengan koordinat yang digunakan. Kemudian unitnya square meter. Oke. Nah, nanti dia akan muncul angkanya di sini. Nanti kita close saja. Kemudian kita akan mengchecklist semua layer kecuali yang raster request itu. Misal ini yang raster request saja. Setelah itu kita akan identify luasan-luasan si yang kecil-kecil ini. Dan kita akan mencari luasan yang akan dihilangkan. Pertama kita klik dulu identify di atas ini. Terus kita bisa cek masing-masing yang sekiranya mau kita hilangin dan kita bisa lihat luasnya di tabel yang akan muncul. Misalnya udah tahu mau yang mana, luasan mana yang akan di-eliminate. Ini di bagian luasnya ini kita bisa copy, klik kanan copy, kemudian bisa kita close aja. Terus pada raster request ini kita klik kanan, kemudian kita open attribute table, terus ke table option, terus ke selected by attributes. Nah, di sini bisa kita masukkan rumus.
rumusnya kita cari yang luas, klik kanan, klik 2 kali, terus kurang dari sama dengan, masukkan luasan nanti kita copy. Untuk memudahkan, kita bisa hapus 2 angka di belakang komanya. Angka di belakang komanya. Kemudian apply. Oke, setelah itu kita close aja. Nanti dia tampilannya bakal jadi biru-biru kayak gini. Jadi untuk ulasan yang mencakup itu dia akan ke di teks seperti ini. Kemudian untuk menghilangkannya kita bisa ke Art Toolbox. Kita bisa pergi ke Art Toolbox. Terus kita ke Data Management Tools. Lalu ke Generalization. Kemudian kita klik yang Eliminate. Untuk inputnya kita bisa masukin raster class. Outputnya kita klik gambar folder ini. Kemudian kita kasih namanya itu Polygon Eliminate. Oke. Terus kita save. Nah, nanti udah berhasil nih eliminate-nya. Kemudian untuk menghapusnya itu kita bisa klik clear selected feature. Nanti dia akan hilang. Setelah itu, setelah itu kita akan smooth poligonnya biar dia nggak terlalu terus-terus gini. Di menu Art Toolbox kita bisa ke bagian Cartography Tools. Ini Cartography Tools, terus kita ke bagian yang uh, Generalization, terus Smooth Polygon. Nah, untuk input features-nya kita pilih yang Polygon Eliminate. Outputnya kita default aja. Smoothing algoritmnya kita yang Bezier. Nah, terus kita klik OK. Dan kita bisa tunggu. Oke, setelah berhasil semua poligonnya, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa unchecklist dulu di bagian uh, polygon eliminate. Kita unchecklist. Sama rasterize juga kita unchecklist. Setelah itu untuk melihat batas administrasinya. Nah, kemudian di bagian polygon eliminate smooth ini, kita klik kanan. Kemudian kita ke properties. Kemudian di ke bagian simbologi, terus di kategoris. Kita ubah fields-nya, kita ubah grid code. Terus kita add all values. Nah, ini kan warna-warna dari sumber layarnya kan. Kita bisa ubah sesuai dengan klasifikasi di Van Zwiedam. Untuk yang satu. Apply, terus klik OK. Nah, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk memunculkan batas administrasinya, kita bisa klik batas administrasinya, terus kita bisa naikin dia ke layer paling atas. Caranya ini kita klik di list by drawing order, terus kita naikin lagi batas administrasinya. Nah, nanti dia muncul kan seperti itu. Terus kita ganti, kita klik dulu di bagian yang warna ini, fill color kita no color, outline-nya merah aja, terus ketebalan diganti jadi 2. Oke. Nanti tanpa klik konturnya, klik biar sesuai dengan batas administrasi, kita ke geo processing, terus klik, terus input features-nya kita masukkan batas administrasi, klik features-nya, salah, input features-nya itu polygon smooth, yang ini, terus klik features-nya itu batas administrasi, terus untuk outputnya kita save di folder acara 3 dengan nama pemiringan lereng, dan save, terus kita oke. Setelah kliknya berhasil itu nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian pada bagian table of content, di bagian kemiringan lereng ini, kita bisa klik kanan, terus kita ke properties, kita ke bagian simbologi, kita ke kategoris, terus klik import. Nah, terus pilih yang ini, terus layarnya pilih yang polygon smooth. Terus oke. Terus pastiin value field-nya itu grid code. Oke. Nah, nanti dia langsung otomatis menyesuaikan dengan eh, klasifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita bisa apply, terus oke. Tampilan nanti menjadi seperti ini. Terus kita bisa unchecklist di layer yang polygon smooth. Nah, ini untuk peta kemiringan lerengnya sudah selesai, sudah jadi. Selanjutnya akan membuat sayatan. Nah, untuk step sayatan pertama-tama itu bisa checklist dulu batas administrasi dan tin.
Nah, misalnya udah, kita bisa ke bagian atas ini 3D Analyst, kita klik Option, kemudian location folder itu bisa di folder acara 3 yang udah disiapkan. Kemudian bikin folder baru di acara 3 itu, terus kasih namanya sayatan. Kemudian klik OK, kita klik, terus kita klik OK. Nah, terus untuk eh ini apply aja. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menarik dulu garis sayatan dengan ke Artbox, enggak, ke bagian atas ini, terus kita bisa klik yang interpolate line. Nah, ini kita bisa naikin dulu si konturnya, kita bisa checklist dulu juga konturnya, biar bisa di kira-kira, eh nah, biar bisa dikira-kira garis tegak lurus dari konturnya. Kalau udah bisa diklik 2 kali aja. Nah, kemudian kemudian untuk melihat hasil dari sayatannya kita bisa klik di bagian profile graph ini. Nah, nanti kelihatan hasil sayatannya dari ketinggian-ketinggian juga. Misalnya udah, kita bisa checklist layering kamera layering ini, kemudian kita unchecklist yang batas administrasi. Kontur juga. Nah, unchecklist juga yang tinnya. Nah, nanti dia bakal gini kan. Setelah itu kita akan eh, bikin penampangnya. Kita klik insert, terus ke data frame. Nanti dia akan hilang kan. Terus kita klik kanan pada di bagian table of content ini, klik kanan di new data frame-nya. Terus kita add data, kemudian masuk ke folder sayatan. Terus kita klik yang PJ1 ini, add, yang oke aja. Nah, nanti kelihatan garis sayatannya. Kemudian pada PG1 ini kita klik kanan, terus kita open attribute table, kita ke table option, terus kita ke export. Nah, terus untuk exportnya ini kita kasih nama di sininya, itu table, terus tipenya kita ganti yang di base table ini, terus save. Terus kita klik OK. Ini yes aja. Nah, setelah itu pada bagian bawah sini, pada di bagian layar table ini kita bisa klik kanan, terus kita display XY data. Nah, untuk X field-nya ini kita ganti yang M, terus Y field-nya ini kita ganti yang Z. Koordinat sistemnya kita klik edit, terus kita klik yang kita gunakan, yang 49S. Dan oke, terus kita oke. Nah, kemudian setelah itu eh, di bagian menu toolbox-nya ini kita ke data management, terus ke bagian kita ke bagian data management tools. Nih, terus kita ke bagian eh, features. Nah, ini ya, features terus ke points to line. Nah, ini kita masukin input features-nya yang table event, terus output-nya kita kasih nama sayatan. Kita masukin dalam folder sayatan ya. Nah, terus save. Terus kita oke aja. Nah, kemudian kalau udah kita bisa unchecklist di bagian pg 1 ini dan tabel event. Kemudian pada bagian sayatan kita klik kanan, kita zoom to layer. Nanti dia kelihatan garisnya aja, garis pada sayatannya nanti, garis sayatan pada penampangnya nanti. Kemudian kita kita klik bagian bawah kiri pojok sini ke layout view. Nanti dia keluar seperti ini. Kita akan menyesuaikan posisi si peta dan sayatan penampangnya. Ini kita klik bagian dalam sini, terus dikecilin aja. Pada bagian layar kemiringan layar ini kita bisa klik kanan, terus kita oh salah, maaf. Maksudnya di layar sini.
kemiringannya klik kanan, kita bisa zoom to layer. Nah, nanti dia desain kayak gini kan. Terus kita bisa sesuaiin skalanya. Ini bisa diklik aja, terus ini bisa dibuletin aja skalanya. Misalnya ini mau jadi 145 aja. 145.000, 1 banding 145.000. Nah, kemudian untuk bagian penampangnya juga kita eh, sesuaikan. Bisa di zoom to layer dulu juga di sayatan. Kemudian setelah menyamakan skala, kemudian setelah membulatkan skalanya dan juga menyamakan di bagian peta dan di sayatan, kemudian pada bagian kotak sayatan, ini bisa diklik kanan. Nah, terus kita klik properties, terus eh, grid-nya disesuaikan. Salah-salah. Terus abis dari ke properties, kita pilih yang, bisa dari properties kita pilih yang grids, terus new grid. Nah, terus kita checklist yang measure grid, kemudian next, terus appearance-nya yang labels only. Terus next, terus next aja lagi, terus finish. Setelah dimasukin gridnya, kita ke properties di bawah sini, terus ke bagian yang access ini, kemudian em, yang major division-nya ini kita unchecklist yang left sama bottom-nya. Salah, salah, unchecklist top sama right-nya maksudnya. Unchecklist top right, terus subdivision-nya juga unchecklist top right, terus labelnya juga unchecklist top right. Oh, yang labelnya kita sisain left aja. Eh, nggak, benar-benar. Kalau label access kita left bottom. Kalau label orientation, kita cuma checklist bagian left aja. Terus fontnya diubah jadi Times New Roman. Size-nya 10. Terus klik additional properties. Ini juga kita ganti Times New Roman. Size-nya 10. Terus kita klik number format. Roundingnya itu 0. Terus kita klik OK. Terus kita OK. Kok nggak bisa di-apply ya? Kita OK. Kemudian untuk lines-nya kita do not show lines or tick. Terus apply. Dan di label tadi juga di-apply. Terus OK. Kalau udah kita apply, kita OK. Nanti dia jadi kayak gini deh. Kemudian nanti dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menyesuaikan si garis sayatannya ini biar dia di bawah. Caranya kita bisa klik pen, pen di bagian atas kiri. Terus kita bisa tarik si garis sayatannya sesuai dengan, nah ini. Jadi disesuaikan biar X sama Y-nya tuh sama-sama nolnya ketemu gitu loh. Habis sih gini ya. Nah, misalnya udah, kita bisa ubah warna garis yang ini. Kita klik yang layar sayatan ini, kita klik garisnya, terus colornya kita ubah jadi warna hitam. Terus oke. Nah, setelah itu kita bisa kasih keterangan judul dan juga keterangan huruf A, B sayatannya itu dengan klik teks di bagian atas. Ini kita taruh aja di sini. Klik 2 kali, terus kita A. Nah, untuk eh, ganti fontnya itu kita bisa klik kanan pada teks ini, terus ke properties, properties. Nah, di sini kelihatan kan? Ini kita ke change symbol. Ini ganti time signalnya. Size-nya 12. Terus di bold. Oke. Terus ya, apply. Oke. Nanti kayak gini bisa kita sesuaikan aja posisinya. Terus kita bikin huruf dan copy paste aja. Taruh di ujung sini. Klik 2 kali untuk edit hurufnya. Apply. Oke. Nah, kemudian kita mau kasih judul. Oh, salah belum. Kita juga mau, apa? Kita mau kasih judul. Kita copy paste aja. Terus klik 2 kali, terus ganti namanya jadi peta sayatan. Peta sayatan A, B. Terus bawahnya skala. 1 banding 1/45. Terus kita ganti posisinya yang di tengah. Apply. Oke.
Nanti ini disesuaiin aja, gini lagi bagian tengah gampang. Nah misalnya udah, kita juga mau kasih potongan cairan AB-nya di bagian petak pemilihan lab. Terus kita bisa sesuaiin juga kotak si penampakan ini biar lepas aja gitu sama cairan atau penampakan. Ini kita kecilin, terus disesuaiin taruh di tengah. Nah, kemudian misal dikasih judul, terus dikasih keterangan cairan AB-nya, itu bisa langsung kita save aja. Itu hasil dari petanya seperti ini. Bisa kita save di bagian file, kita klik save as, terus kita masukin deh. Apa namanya? Terus kita save dalam bentuk PDF. Ini tuh selesai. Terima kasih dengan tutorial acara 3 praktikum SEO. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.